Baik. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Selamat pagi, Ibu. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik, Ibu. Ya, Kalau Ibu sendiri bagaimana? iya, saya juga baik-baik saja. Sama seperti kalian, selalu happy, bahagia, dan berpikir positif. Ya, jadi pertemuan kali Wow, ini, Ibu. ya, jadi pertemuan kali ini kita akan membahas sebuah topik yang bisa berguna untuk kita dan berguna buat orang-orang di sekitar kita. Jadi sebelum kita masuk ke topik pembahasan, ada baiknya kita awali dengan doa. Ada yang bisa memimpin doa? Saya, Bu. Ya, silahkan. Ya, baiklah teman-teman. Sebelum kita mulai, kita terlebih doa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih kepada Nur Wahyuni yang telah memimpin kita dalam doa sebelum belajar hari ini. Ya baik, adapun materi yang akan kita pelajari bersama hari ini yaitu respect terhadap diri sendiri dan orang lain. Adapun tujuan dari materi ini yaitu siswa-siswi sekalian dapat memahami tentang apa itu respect terhadap diri sendiri dan orang lain. Selanjutnya, siswa-siswi sekalian dapat belajar untuk bagaimana cara menumbuhkan rasa respect itu sendiri terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain. Yang ketiga itu siswa-siswi sekalian dapat menjaga dan mempertahankan rasa respect itu terhadap diri dan terhadap orang lain di sepanjang kehidupan kita. Ya, jadi adapun aturan dalam pembelajaran kita hari ini yaitu semua wajib mengaktifkan kamera. Kalau bisa mikrofonnya di-unmute dulu selama Ibu menjelaskan. Nanti jika dipersilahkan baru dibukaan mikrofonnya supaya bisa bertanya kalau ada bertanya atau ada saran. Bagaimana, bisa dipahami? Paham, Ibu. Paham, Bu. paham. Oke, bagaimana? Sudah siap semua untuk menerima materi? Sudah, Ibu. Sudah. Oke, saya sangat suka dengan semangatnya siswa-siswi sekalian. Oke, jadi ini sudah di slide-nya kelihatan. Kelihatan, Ibu. Ya. Jadi yang pertama itu pengertian respect. Jadi respect itu adalah rasa hormat. Tapi bukan hanya sekedar rasa hormat saja. Respect itu rasa hormat yang disertai dengan adanya rasa kekaguman. Bisa dibilang respect itu tingkatan di atas simpati. Jadi respect bukan hanya tertarik dan kagum karena hal-hal yang dilihat dengan sekilas saja, tapi rasa respect itu muncul setelah melihat perilaku seseorang. Misalnya Uni dan Nurafia berteman,
Tapi seiring berjalannya waktu saling mengenal, dan misalnya Uni mengetahui bahwa Nur Rafia berbakat di suatu bidang tertentu, maka muncul rasa respect dari dalam diri Uni terhadap Nur Rafia, seperti itu. Jadi kesimpulannya itu respect terhadap diri sendiri adalah rasa hormat terhadap diri sendiri, kekaguman terhadap diri sendiri, sedangkan respect terhadap orang lain adalah rasa hormat, menghormati, serta mengagumi kepribadian orang lain. Selanjutnya, itu cara menghargai diri sendiri dan respect terhadap orang lain. Yang pertama, mampu menerima diri apa adanya. Sebagian besar manusia dilahirkan dengan bentuk fisik yang utuh, tapi masih saja ada yang merasa kurang dan mengeluhkan tentang hal ini dan itu. Memang banyak orang yang dianugerahkan keindahan bentuk dari tampilan fisiknya, tapi kesempurnaan manusia tidak terletak pada keindahan fisiknya semata, melainkan terletak pada perilaku dan kemuliaan akhlaknya. Kesempurnaan fisik bukanlah segala-galanya. Selanjutnya, yang kedua, menghindari perilaku merusak diri. Tanpa disadari, kita seringkali melakukan sesuatu hal yang dapat merusak diri kita sendiri. Yang ketiga, kita menjaga nama baik. Tidak ada yang menghargai, tidak ada yang mau menghargai orang-orang yang tidak mempunyai nama baik. Jadi, jika nama sudah tercemar, maka orang pun akan segera menjauhi kita secara perlahan. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya untuk menjaga nama baik kita sendiri. Nah, selanjutnya, kenali diri sendiri. Mengenali diri sendiri merupakan bagian tersulit dalam proses menghargai diri sendiri. Mengenali diri merupakan sebuah proses yang menuntut kejujuran kita dalam melihat dan mengevaluasi diri kita sendiri. Hanya dengan kejujuran inilah kita bisa mengidentifikasi keunggulan kita dan hal-hal dalam diri kita yang masih perlu diperbaiki atau dikembangkan lebih lanjut. Selanjutnya, menghargai diri sendiri sebagai ciptaan Tuhan. Menghargai diri sendiri sebagai ciptaan Tuhan membuat kita tetap rendah hati walaupun telah diberi kesempatan untuk menikmati banyak kesuksesan. Menghargai diri sendiri sebagai ciptaan Tuhan juga membuat kita lebih tegar dalam menyikapi kelemahan kita. Jadi semua ciptaan Tuhan adalah sempurna menurut fungsi dan tanggung jawabnya yang kita emban dalam hidup ini. Yang selanjutnya adalah sadar bahwa kita ini unik. Yakinlah bahwa diri kita adalah unik dan tidak ada yang bisa menduplikasi diri kita. Dari jumlah manusia yang miliaran angkanya, tidak ada yang seperti kita sebelum kita hadir di dunia, dan tidak ada yang seperti kita pada saat kita tidak ada di dunia ini. Yang terakhir yaitu atasi kelemahan diri. Angka ini seringkali sulit untuk kita lakukan, karena seringkali kita tidak mau mengakui kelemahan diri kita sendiri. Seringkali kita mengandalkan penilaian orang lain semata-mata karena kelemahan kita. Padahal sebenarnya jika kita jujur, kitalah orang yang seharusnya lebih tahu kelemahan diri kita sendiri. Tetapi kesalahan yang kita lakukan, kebiasaan buruk yang kita lakukan, terlalu banyak pekerjaan dalam kurun waktu tertentu, sikap negatif
Orang yang telah banyak membantu lebih suka melakukan segala sesuatu sendiri tanpa melibatkan orang lain, atau cara pandang yang salah terhadap kesuksesan dan strategi untuk meraih sukses. Adapun cara untuk meraih respect terhadap orang lain, yaitu yang pertama, jangan menghina atau mengolok-olok mereka. Yang kedua, mendengarkan orang lain ketika mereka berbicara. Yang ketiga, nilai orang lain berpendapat. Yang keempat, pertimbangkan kesuksesan dan ketidaksukaan orang lain. Yang kelima, jangan mengejek atau menggoda orang lain. Yang keenam, jangan bicara tentang orang-orang di belakang mereka. Jadilah peka terhadap perasaan orang lain. Yang terakhir, jangan menekan seseorang untuk melakukan sesuatu yang dia tidak ingin untuk melakukannya. Ya, jadi itu tadi materi dari Ibu. Bagaimana, apakah jelas kita di semua penjelasannya, atau ada yang kurang jelas, atau sempat ada yang mau ditanyakan? Jelas, Bu. Ya, Jelas, Bu. ya. Jika tidak ada pertanyaan, saya harap ada yang bisa untuk menyimpulkan materi kita pada hari ini. Saya persilahkan yang bisa. Saya, Bu. Ya, silahkan Nur Rafia. Dari penjelasan materi tadi mengenai respect terhadap diri sendiri dan orang lain, saya dapat mengambil maknanya atau kesimpulannya, yaitu di mana dari materi tersebut kita jadi dapat memahami tentang respect terhadap diri sendiri dan orang lain, dan juga kita jadi dapat menumbuhkan rasa respect terhadap diri sendiri maupun kepada orang lain, dan juga kita jadi dapat menjaga perasaan terhadap respect terhadap diri kita sendiri maupun kepada orang lain. Gitu, Bu. Ya, sangat baik jawaban dari Novia. Terima kasih. Ya, jadi seperti yang dikatakan tadi bahwa respect terhadap diri sendiri dan orang lain tentu sangat menguntungkan dan sangat baik untuk kita pelajari, karena sangat berguna untuk diri kita sendiri nantinya. Ya, terima kasih atas sudah bersedia hadir dalam Zoom meeting kita hari ini. Ya, jadi sampai di sini saja pertemuan kita hari ini. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Bu. Ya. Terima kasih kembali, Bu. Wih, astaga.